Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 24 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menanjak ke zona hijau pada perdagangan Kamis setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya. IHSG terpantau terapresiasi 0,2% di level 6.998,27. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi hariannya di posisi 7.010,27 dan terendah di 6.920,74. Terlihat nilai transaksi saham sebesar 15,68 triliun rupiah, di mana saham yang diperdagangkan sebanyak 24,53 miliar unit saham. Sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan kenaikan 1,81%, diikuti sektor kesehatan menguat 1,18%. Meski IHSG menguat, investor asing cenderung membukukan aksi net foreign sale di seluruh pasar, yakni mencapai 1,7 triliun rupiah. Investor asing tercatat banyak menjual saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net sale 163,81 miliar rupiah. Menyusul saham PT Telkom Indonesia yang juga dijual asing sebesar 54,96 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri senilai 49,8 miliar rupiah. Sebaliknya, saham PT Astra Internasional masih diborong asing dengan net buy 83,31 miliar rupiah. Selain itu, saham PT United Tractors membukukan net foreign buy 50,57 miliar rupiah dan saham PT Harum Energi sebesar 50,17 miliar rupiah. Pelaku merespon hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 hingga 23 Juni yang memutuskan untuk tetap mempertahankan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Selanjutnya, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan keputusan tersebut sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Hot money masih keluar meninggalkan pasar saham dalam negeri. Kemarin, Bursa Efek Indonesia mencatat investor asing melakukan jual bersih 1,70 triliun rupiah. Sepekan terakhir nilai net sell investor asing sudah mencapai 3,89 triliun rupiah. Meski begitu, IHSG masih bisa menguat kemarin. IHSG tercatat naik 0,20% menjadi 6.998,27. IHSG bahkan sempat mencapai level tertinggi di 7.010,27 kemarin. Secara teknikal, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan masih melihat ada potensi rebound IHSG pada hari ini. Menurut analisisnya, moving average divergence IHSG menunjukkan penyempitan slope. Stochastic Relative Strength Index juga cenderung bergerak naik dari area oversold, mendukung perkiraan rebound. IHSG berpotensi melanjutkan rebound ke level psikologis 7.000 hingga resisten 7.050 usai ditutup di atas MA5 di 6.987 pada Kamis, kata Valdi. Meski begitu, potensi IHSG berbalik turun juga masih terbuka. Valdi melihat penurunan indeks PMI manufaktur di Jerman berpotensi menimbulkan kekhawatiran atas efek negatif kenaikan harga komoditas dan energi yang menguat. Analisis jasa utama Capital Cheryl Tanuwijaya juga memperkirakan IHSG masih bisa melemah. Ia melihat investor masih belum terlalu optimis. Investor masih akan melihat data ketenaga kerjaan Amerika Serikat dan pernyataan para petinggi The Fed. Cheryl memprediksi IHSG akan bergerak konsolidasi melemah. Kisaran pergerakan indeks saham pada hari ini ada di 6.900 hingga 7.000.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia masih melanjutkan tren turun pada perdagangan Kamis, seiring kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Namun, kesaksian Ketua Federal Reserve, Jerome Powell tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut di Komisi Perbankan Senat Amerika Serikat juga mempengaruhi harga emas. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 2,35 US dollar menjadi 1.836,05 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga melemah 2,96 US dollar ke level 1.834,43 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 104,425. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp999.000, naik Rp6.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp877.000 per gram, di mana nilai itu lebih tinggi Rp6.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang terus-menerus melemah pada perdagangan Kamis. Hal ini disebabkan munculnya kembali kekhawatiran mengenai risiko resesi dan dampak kenaikan suku bunga di negara-negara ekonomi utama dunia terhadap permintaan bahan bakar. Pada perdagangan Kamis pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus terkoreksi 0,37% menjadi 103,50 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus juga terkoreksi 1,77% menjadi 109,76 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Resesi masih menjadi bayang-bayang penurunan harga minyak, mengingat perlambatan ekonomi global dapat menurunkan permintaan pasar. Hal ini dapat berdampak pada harga minyak yang akan terus-menerus tertekan. Pasar masih mengamati seberapa besar kekhawatiran terhadap langkah sejumlah bank sentral yang berpotensi mendorong ekonomi dunia ke dalam resesi. Seperti yang diketahui, beberapa bank sentral berlomba menaikkan suku bunga demi menahan gejolak inflasi, termasuk Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres Amerika Serikat untuk sementara menangguhkan pajak federal atas bensin guna menurunkan harga bahan bakar yang melonjak. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diprediksi akan kembali bergerak melemah. Sentimen eksternal terutama pergerakan dolar indeks masih akan mempengaruhi pergerakan mata uang Garuda. Analis di CFX Lukman Leong mengatakan rupiah kehilangan arah karena minim sentimen global. Data penting yang akan dirilis oleh Amerika Serikat hari ini adalah penjualan rumah baru yang diperkirakan naik pada bulan Mei. Kasus COVID Indonesia yang meningkat dan penurunan harga komoditas juga ikut menekan rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai pasar masih akan mencermati tanda resesi di Amerika Serikat. Pelaku pasar memperkirakan ekonomi Amerika Serikat berpotensi mengalami resesi sejalan dengan pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kemarin data PMI Amerika Serikat Juni turun ke level 52 dari proyeksi analis di 56. Lukman memproyeksikan rupiah Jumat akan berada di area 14.475 hingga 14.925 rupiah. Joshua memperkirakan rupiah di 14.800 hingga 14.900. Rupiah di pasar spot pada Kamis menguat 0,15% ke 14.840. Sementara kurs CISDOR Bank Indonesia, rupiah menguat 0,16% ke Rp14.835. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gades Rentan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.